لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير أينما تكونوا يأتيكم الله جميعا. Ayo penyakit keluar semua. أينما تكونوا يأتيكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Kasih jalan penyakitnya, buka lebar-lebar, bukannya. بسم الله الرحمن الرحيم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. Penyakit yang masih tersisa silahkan keluar. Saya tahu kalian lemah, apapun bentuk kalian, apapun jumlah kalian, silahkan keluar. Jangan mengganggu di dalam tubuh saudara dan saudari saya. Apapun bentuk kalian yang masih muntah, silahkan dilanjutkan, biarkan penyakitnya keluar. Kami dari komunitas atau organisasi ruqyah yang dikenal dengan nama JRA. Jadi secara nasional ada namanya JRA, dan alhamdulillah JRA sudah resmi menjadi bagian dari PBNU. Jadi JRA yang di pusat resmi menjadi bagian dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi kalau misalkan orang NU cari ruqyah, bisa nanti cari JRA. Selain itu juga banyak guru-guru kita yang juga bisa meruqyah yang tidak berorganisasi, kiai-kiai kita dan masih banyak yang lain. Tapi kalau mau cari yang bentuknya organisasi, bisa cari yang memang jelas-jelas masuk ke NU. Jadi jangan karena lihat YouTube, misalkan adik-adik lihat YouTube, ruqyahnya begini-begini, akhirnya pengen ruqyah ke beliau. Nanti bisa jadi ternyata nggak sama dengan kita. Jadi bukan orang-orang dari kita. Jadi di NU sendiri sudah ada ruqyah. Atau mungkin ada yang ruqyah ketika lihat di YouTube kesurupan. Senang yang dilihat senang. Nah, karena sekarang ruqyahnya malam, nggak mungkin kesurupan, paling kemalaman. Tapi kalau ruqyahnya habis asar bisa kesurupan, karena sebentar lagi maghrib kan, jadi soropare dan kesurupan. Tapi kalau malam nggak kesurupan, tapi kemalaman. Jadi kami dari JRA kebetulan di Situbondo dapat restu nama tim Laskar Kuda Putih. Mudah-mudahan adanya JRA di Situbondo mendapat barokahnya Ki As'ad, yang mana beliau mendapat julukan Kesatria Kuda Putih. Jadi kami berharap dengan restu Ki Zaim bisa jadi santrinya Ki As'ad, bisa jadi tentaranya beliau, sehingga dinamai tim Laskar Kuda Putih. Nah, cuma tugasnya mendakwahkan Al-Quran sebagai obat. Jadi intinya ruqyah itu bukan kesurupan, ruqyah bukan yang urusannya dengan jin. Jadi nanti lihat di Trans 7 misalkan, kalau di ruqyah selalu yang kesurupan, ada yang ngomongnya nggak jelas, ngelantur. Lihat YouTube isinya ruqyah kesurupan. Akhirnya ketika diajak ruqyah, misalkan sama ustadznya, sama kiai, ayo ruqyah, langsung jawab, "Kula sobuk jin, tak usah ruqyah." Berarti ini ada yang salah. Ada yang pernah minum bodrek? Ada? Ada. Kenapa kok minum bodrek? Kayak cetak. Arapa mak tak beli oskadon. Mak beli bodrek, kayak cetak mak beli bodrek. Kok nggak beli Promak misalnya? Kan pada obat. Kenapa coba? Karena beda informasi, beda sponsor, siapa bodrek nikah obat sakit cetak nih. Kalau Anda sakit kepala minum bodrek. Karena lihat TV ada sponsor. Kalau Anda sakit kepala minum bodrek. Akhirnya timbul, pakai cetak, kabaru meleh bodrek. Siapa nih ke TV yang ngasih tahu sampean itu TV yang ngasih tahu kalau bodrek itu obat, YouTube dari HP kan. Tapi apa mak percaya? Cek bodrek jadi obat sakit cetak. Nah, Al-Quran nih kabada ayat wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi pangeran nika beri informasi
Al-Quran ra bede tampe, bede obat, bede penawar, ben rahmat kanggo orang seyakin. Namun tak yakin ke Al-Quran bisa diragukan apa Islam atau bukan. Namun Islam pasti yakin nggak Al-Quran. Tetimun kabodrek bisa yakin ke Al-Quran harus lebih yakin bahwa Al-Quran adalah obat. Tak usah mikir dekik boleh ru'ya pas kecinan. Tak mungkin ya. Karena mun beda Cina, baca Al-Quran Cina ngaleh. Nah, karena banyak rata-rata siswa dan siswi dekik benih berak minta sehat dari penyakit. Penyakit misalkan, kula ampo sakit cetak, akhirnya doa ya Allah, pabar rezeki ampo sakit cetak. Tapi lupa cik ampo males misalkan. Dopak ka kelas ka tondu. Padahal ustaznya semangat sih ngajar. Nah, ini kan dekik minta ya Allah penyakit males siapa ganggu gula ajar pak keluar lagi ya Allah misalnya ben macam-macam dekik intinya minta si bagus siapa tak tuli paham ke pelajaran dekik minta insya Allah barokah Al-Quran apa saja yang jadi keluhan akan dikasih jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jadi keluhan songkan penyakit si minta menawa penyakitnya sebut lagi. Pokok pikiran-pikiran siapa ganggu, misalkan bektona selain sekolah, beda pikiran na, engkau tak masuk ntar kabarum beli ngopi. Jadi minta dari pikiran saya tak fokus. Bektona kegiatan di pondok, keluar beli ntar nongkrong. Karena pikiran saya tak bagus. Jadi minta ya Allah, favorisi lagi pikiran abdina dari pikiran-pikiran saya tak sae. Pikiran si mabengal ka orang sepuh, si mabengal ka guru, alanggar aturan pesantren, aturan sekolah bersama macam. Pokok saya tak bagus, ya bentak dikit ke pangeran. Dengan harapan barokah Al-Quran, saya sakit dikit pas sehat. Saya sehat, mudah-mudahan senantiasa dijaga kesehatannya. Saya tak tuli paham pelajaran, mumpun gini kaki guru 2 menit langsung kayak cetak. Nah, ya ada minta ke Allah ya Allah buka aki pikiran hati abdina. Palingan ada belajarlah semangat, ibadahnya lebih khusyuk karena tak sakit sehat. Itu berkaitan dengan ru'yah. Jadi ru'yah bukan kesurupan, ru'yah bukan urusan jin, tapi juga bisa jun. Beri saya nama Junaidi kan jun. Jadi tak berak jin saya ru'yah. Tapi kenapa Ustaz mak beda orang ru'yah si kesurupan? Namun beda si kesurupan berarti bedena lakar beda jin. Nah, misalkan anak laki ampun tak akalampi, beda jin lebet ngabus kadedena. Area cocok sebut tempat tangkok dia. Akhirnya pas Cina masuk, niatnya tak ganggu. Tapi karena terungan menganaa. Nah, tapi mau ponikan ngecin, doki bawana ampo panas, ampo ber, tinggal bojeng, ampo lupa rakaat sholat. Nah, tapi cek balik, mau lupa rakaat sholat berarti beda Cina, tak bada. Tak mesti mau pas lupa, tak mesti beda Cina. King mau beda Cina, ampo lupa rakaat sholat. Mau bini-bini misalkan, endik keluhan pelajaran banyak saya tak paham, nilainya banyak segini, akhirnya stres, kepikiran, pas nangis di tibian di kamar, berecin lebet, kok neser ke santri ya, berengana apa ini, niatan nolong, jadi mundi masalah, saya nangis di tibian, cerita ke ustadzana, ke ustadzah, macet deki, kancai, jin, karena jinnya termasuk makhluk yang perhatian, jadi niatan nolong, tapi mau dipasok jin. Jadi ampo sering kayak cetak saparo misalnya, ampo lupa rakaat sholat, bauna ben penyakit selain. Nah, jadi doa ya Allah intinya minta kalau ada penyakit di dalam tubuh hamba ya Allah, penyakit karena makanan, karena banyak makanan instan, tak pada makanan saya tak instan biasanya mau instan ampo banyak penyakit terus sedoi banyak mikina akhirnya jadi penyakit. Jadi minta penyakit karena makanan, penyakit karena minuman, banyak minum sari manis, bersama cemas. Beda boleh penyakit karena pikiran. Pasti terakhir jadi penyakit karena gangguan bangsa jin. Diminta ke Allah, kepa kaluara lebet jalan si gempang, lebet jalan si tak masuk sah.
Pun apa saya baca deki saya mau pertama Al-Fatihah. Insyaallah hafal kabeh. Masuk yang santri-santri insyaallah sudah hafal surat Al-Fatihah. Depak kalafat iya kana budu deki ulang 3 kali. Iya kana budu wa iya kana nasta'in. Ulang boleh iya kana budu wa iya kana nasta'in. Kemarin nama Fatihah lanjut ayat kursi. Jadi ayat kursi mun bade deki santri si tak mempan ru'ya angkui ayat kursi. Bi ustaz teh deki ayat teh sabek kursi nasi kalah. Kerpas aki pas deki. Mungkin bakun dibeli tak torok, baca ayat kursi tak mempan, ayat teh sabek galak kursina. Insyaallah mempan mun kursina si kerpas aki deki. Jadi deki kudu pahusuk ya. Adik-adik semuanya minta ke Allah. Mari ayat kursi maca qul ya ayyuhal kafirun. Mari qul ya ayyuhal kafirun deki beda qul wallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan terakhir qul a'udzu birabbin nas. Selesai maca qul a'udzu birabbin nas nanti ditambah Bismillahirrahmanirrahim, terus Alhamdulillahirabbil alamin 3 kali, nggak usah dilanjut sampai waladhdallin, cukup Alhamdulillah. Terus sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang ada di sholat di tasahud akhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai fil alamin innaka hamidum majid. Terus la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah setelah itu nanti kita berdoa minta kepada Allah. Intinya air yang sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran minta dijadikan obat kepada Allah. Obat untuk apa? Obat dari penyakit karena makanan, penyakit medis. Beda penyakit karena pikiran, penyakit karena pikiran, penyakit karena gangguan bangsa jin juga minta kepada Allah. Nah setelah berdoa nanti kita tiup airnya. Jadi airnya deki isrop 3 kali. Airnya ditiup 3 kali. Setelah ditiup nanti dihirup. Eserku. Tapi si eserku beni airnya. Deki mun eserku airnya pas praktek kudu. Jadi si eserku angin sebeda ya tasa aing. Angin sebeda tasa aing. Eserku angku elong bakal luar sampingnya gelas cek pamasok boleh pas deki enom karena aing tak banyak segelas bisa Pak Abi boleh tak tumpah. Ketika sudah minum nanti pejamkan mata. Nah ini kan dikasih kresek, takut ada yang mau muntah tapi tak usah susah. Misalkan gelek mari isak bade semle bakso eman gulutat mari mele bakso deki keluar boleh udah semale mele geprek udah semalam beli jihu, kepikiran, takut keluar deki lapar boleh kulit tak usah kepikiran. Muntah andi penyakit emah, tak kira keluar, kenapa sih gila EDR. Jadi tak kira keluar nasi muntah andi penyakit emah. Karena ngutana orang ngaruya, ngutana orang ngatampu ke Al-Quran, tak pada ben ngutana orang mabuk numpak kendaraan, mabuk etase tak pada. Mun mabuk kan saya boleh tabuk keluar. Namun rukyah deki saya keluar sesuai penyakit. Misalkan bede santri bini ambu pikiran beri tugas sakoni kepikiran tak bisa tedung. Akhirnya tak nyaman ngakan karena kepikiran. Deki ngutana tak ngutana sih. Tapi biasanya ngutana kapok-kapok. Namun sampai tak nyaman ini deki bede aing bernana kuning karena asam lambung karena pikiran. Mun beda siampo sakit cetak. Nah, santri laki misalnya nampo sakit cetak. Deki ngutana lendir, kerak-kerak. Jadi tak ngutana sih. Kirimanna lambat kiri pikiran. Banyak kabukna deki utana temu deki utana. Mun saya tak ngutan apa kudu nguta? Tak kudu nguta. Deki kancana nguta, setong tak nguta cetok Mas. Kok tak gojak tak husuk, deki panggil pengurus. Repot deki. Jadi tak harus, cuma mun nguta tak usah tahan. Mulai deki penyakitnya keluar. Misalkan pertengahan buru debak ke anas, bade sitro ka jedenga. Kula cukem Ustaz. Cek ngantos sampai anas tak kuat nahan. Deki suruh nyasa terpal. Jadi mun tak kuat langsung ke jeding. Ini kan juga bagian dari jalan keluar penyakit. Bade deki si buru maca Fatihah langsung awai katondu. Toro aki tina mak tedung. Deki insyaallah mari maca anas jaga tibi.
ben banyak reaksi selain. Intinya tak usah mikir cek ru'ya nikah mah datang kecin, ru'ya nikah kesurupan, dekik kacinan, engek YouTube Ustaz mun ru'ya nikah kacinan, tak pada. Jadi niat atampu angkui Al-Quran. Mun kabut rek yakin masa ke Al-Quran tak yakin, jadi kudu lebih yakin.